Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan adik-adik semua. Hari ini saya akan membahas terkait materi meyakini kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Materi PAI kelas 8 SMP. Setelah mendengar judul tersebut, kalian pasti bertanya-tanya kan, entah itu terkait apa saja sih macam-macam kitab Allah, lalu mengapa kita harus mengimani kitab-kitab Allah. Nah, langsung saja kita bahas pada hari ini ya. Adapun pokok pembahasan kita yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul penerimanya. Yang ketiga, perbedaan kitab dan suhuf, dan yang terakhir, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke, memasuki materi yang pertama terkait pengertian iman kepada kitab Allah. Jadi, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar mereka meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Masuk ke materi kedua terkait nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul penerimanya. Kitab Allah terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Taurat, kedua Zabur, 3 Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Materi yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat ini diperuntukkan sebagai pedoman dan juga petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Nah, teman-teman udah paham kan terkait kapan diturunkannya kitab ini? Dalam Quran surah Al-Mu'minun yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Nabi Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka kaum Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Nah, materi yang tadi sudah menjelaskan terkait apa aja sih isi dari kitab Taurat tersebut. Nah, dari teman-teman memperhatikan dan mendengar, teman-teman udah dapat mengambil kesimpulan bahwa kitab Taurat ini berisi tentang larangan-larangan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik atau sebuah perbuatan yang keji. Lanjut kepada kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kibti. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Masuk ke kitab yang ketiga, yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Lalu kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Nasrani. Dalam Quran surah Maryam ayat ke-30 yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
Selanjutnya adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 3, yang artinya Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah yang pertama, akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima, tarik atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Nah teman-teman, dari materi yang sudah dijelaskan, kalian udah dapat pemahaman yang sangat banyak. Untuk memperdalamnya, mari kita masuk ke materi yang ketiga terkait perbedaan kitab dan suhuf. Nah, secara rinci, para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf dan Nabi Musa menerima 10 suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan, di mana persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain, yang pertama adalah isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama atau lebih panjang daripada suhuf. Lanjut ke materi yang terakhir terkait hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmah yang pertama adalah memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab telah dijelaskan tentang perilaku yang mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, memiliki sikap toleransi yang tinggi, karena kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Teman-teman, jadi hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah itu sangat banyak. Maka dari itu, kita sebagai umat manusia atau umat muslim harus mempelajari apa saja sih
perbedaan, kandungan, atau bahkan kepada siapa Allah turunkan kitab-kitab tersebut. Oke teman-teman, berakhir sudah materi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton dan sudah mempelajari terkait materi iman kepada kitab Allah. Semoga kita selalu senantiasa untuk belajar dan juga menambah wawasan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum.